Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembelajaran PJOK kelas 5 semester 2. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam Olimpiade. Ada berbagai jenis senam yang dilombakan antara kategori putra dan kategori putri. Kategori senam untuk putra meliputi senam menggunakan kuda-kuda, palang sejajar, dan palang tunggal. Adapun kategori senam untuk putri meliputi senam menggunakan palang rintang dan palang seimbang. Gambar di atas ini menunjukkan pesenam sedang melompati peti lompat. Peti lompat merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam senam, terutama senam ketangkasan. Selain peti lompat, ada banyak peralatan yang dapat digunakan dalam senam ketangkasan. Kamu dapat memanfaatkan peralatan sederhana di sekitarmu untuk melakukan gerakan senam. Sebelum kita lanjut, mohon like and subscribe-nya ya, agar lebih berkembangnya channel ini. Terima kasih. Senam ketangkasan merupakan rangkaian gerakan senam yang dilakukan baik menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu. Bagaimana gerak dominan senam ketangkasan? Simaklah materi berikut ini. 1. Berlari dan melompat. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan, melompat dan mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari. Kemudian, dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya, tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Amati dan peragakan gerakan melompat seperti gambar berikut ini. 2. Meloncat dan menggantung. Sikap menggantung termasuk posisi statis. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm atau bisa menggunakan alat seadanya yang ada di rumah. Apa fungsi teknik pegangan tersebut? Bagaimana cara melakukan pegangan atas dan pegangan bawah? Silahkan diskusikan bersama temanmu dengan tanggung jawab. 3. Meloncat dan mengayun. Mengayun merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan dan kelenturan ototmu. Bagaimana cara mengayun? Keterampilan mengayun dibentuk dari kemampuan menggantung dan penguasaan teknik. Cara melakukannya sebagai berikut. 1. Ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. 2. Ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal. Misalnya, ayunan tumpu di depan dan ayunan pada palang sejajar. Amatilah kombinasi gerak meloncat dan mengayun seperti gambar ini. Agar wawasanmu bertambah, carilah informasi dari buku bacaan tentang kombinasi gerak meloncat dan mengayun pada tongkat.
Catatlah langkah-langkah kombinasi gerak meloncat dan mengayun pada buku catatan. 4. Berjalan dan meniti. Berjalan meniti merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Amati dan praktekkan gerakan meniti seperti gambar di bawah ini. Bagaimana posisi tubuh dan tangan saat melakukan gerakan meniti? Apa fungsi gerakan meniti? Diskusikan bersama temanmu. Selain bangku, kamu dapat meniti di atas balok keseimbangan. Balok keseimbangan merupakan peralatan senam berupa balok panjang, mendatar dengan panjang sekitar 4 meter. Balok keseimbangan digunakan untuk memperagakan keseimbangan statis dan dinamis. Amatilah balok keseimbangan di lingkungan sekolahmu. Berjalanlah di atas balok keseimbangan dengan temanmu secara bergantian. Awalnya berdiri tegak di atas balok keseimbangan. Rentangkan kedua lengan ke samping. Berjalanlah ke depan dengan kaki jinjit. Sampai di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang dengan kaki jinjit. Kembali ke posisi awal. 5. Menekuk dan mendarat. Istilah mendarat merujuk pada tindakan bertumpu di atas matras atau tanah setelah melayang. Gerakan mendarat dilakukan dengan kaki. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera. Untuk menghindari cedera, berlatihlah gerakan mendarat secara tekun. Bagaimana gerakan mendarat yang benar? Amatilah gambar di bawah ini dengan seksama. Peragakan gerakan mendarat dengan mengikuti langkah-langkah gerakan berikut. 1. Tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. 2. Gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. 3. Bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki, serta lutut dan punggung dibungkukkan. 4. Usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Mengenai peralatan senam ketangkasan. Senam ketangkasan dapat dilakukan menggunakan peralatan tertentu. Apa sajakah peralatan yang digunakan dalam senam ketangkasan? Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan dalam senam ketangkasan. 1. Matras. 2. Kuda pelana. 3. Gelang-gelang. 4. Peti lompat. 5. Palang sejajar. 6. Palang tunggal. 7. Palang bertingkat. 8. Balok keseimbangan. 9. Kuda-kuda lompat.